Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani hari Anda memantau market di mana keadaannya sekarang sudah merah semua ya teman-teman ya. Sudah merah semua. Kalau kita pantau dari Bitcoinnya sendiri memang dia mengalami penurunan ya. Dan kalau kita lihat dari candle weekly, sebenarnya ditutup oleh candle hijau ya teman-teman ya untuk minggu ini seperti itu, tapi ya gimana lagi karena sentimen-sentimen negatif daripada market cryptocurrency ini masih terbilang sangat tinggi gitu teman-teman, dimana ada beberapa informasi perihal The Fed juga, terus apa ya, banyak lah sentimen-sentimen negatif itu teman-teman, dimana Celsius juga ya yang dibilang sudah bisa untuk mengembalikan dana, cuman ada beberapa aset mereka yang dikirim ke FTX ya mungkin akan dijual dan sebagainya. Maka dari itu untuk keadaan market sekarang ini memang lagi kacau bisa dibilang seperti itu. Dan kalau kita lihat dari Fear and Greed di sini teman-teman, kalau kita lihat dari Fear and Greed-nya, ini turun lagi ya. Kemarin kalau nggak salah extreme fear-nya ini di kepala 24, sekarang turun ke 16 kayak gitu teman-teman. Berarti memang sentimen-sentimen negatif ini masih sangat kuat untuk market cryptocurrency saat ini gitu. Dan kalau kita lihat bersama bahwasanya ya tetap berhati-hati karena besok ya teman-teman tanggal 13 itu akan ada data CPI yang keluar gitu ya. Data tersebut jika melebihi dari 8,6 kenaikan yang kemarin, bulan kemarin kan 8,6% untuk data CPI-nya itu ya teman-teman. Nah jika di atas 8,6% ya kemungkinan untuk menekan inflasinya itu antara 75 basis poin teman-teman. Tapi kalau di bawah 8,6 entah itu 8,4 atau 8,2 kemungkinan untuk The Fed ini menaikkan suku bunga sekitar 50 basis poin, karena di situ dari The Fed-nya sendiri juga menjelaskan bahwasanya akan ada kenaikan suku bunga, yaitu adalah cara satu-satunya untuk menekan inflasi gitu teman-teman, di mana antara 50 basis poin sampai dengan 75 basis poin lagi teman-teman. Dan kalau kita lihat dari sini memang The Fed ini ya tinggal 2 minggu lagi teman-teman, di mana tanggal 27 Juli nanti ya 2022 ini jam 14.00 IT ya teman-teman, atau kalau di jam Indonesia kalian bisa convert sendiri gitu teman-teman, dari jam 14.00 IT ke WIB kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini akan ada pengumumannya nanti pada tanggal 27 ya teman-teman. Jadi nanti tanggal 27 akan ada informasi perihal kenaikan daripada suku bunga dari The Fed-nya itu sendiri, dan di tanggal 13 besok itu akan ada data CPI yang akan dikeluarkan. Nah, maka dari itu kalau kita pantau bersama dari market saat ini memang cenderung masih wait and see ya teman-teman. Mereka masih menunggu nih hasil pengumuman besok CPI-nya berapa gitu ya. Kalau CPI-nya bisa dikira dia turun dari harga kenaikan yang kemarin, maksudnya kemungkinan besar sih akan ada kenaikan yang mungkin cukup membantu buat kita semua gitu untuk cari cuan gitu teman-teman. Cuman kalau sama 75 basis point juga ya mungkin cenderung masih di kepala 18-19 ribuan untuk Bitcoinnya itu sendiri ya teman-teman, seperti itu. Bahkan bisa lebih dalam lagi ke 17.600-an lagi, bisa menyentuh ke area situ lagi gitu teman-teman, karena dimana 17.600 untuk Bitcoin ini memiliki shadow yang cukup panjang gitu teman-teman ya. Mau nggak mau kalau memang sampai turun lagi mungkin harus menutup shadownya tersebut gitu ya. Nah jadi memang harus wait and see dulu untuk saat inilah ya dengan keadaan market, dimana kalau kita pantau bersama memang di tanggal 13 nanti akan ada pengumuman CPI-nya, terus tanggal 27 akan ada pengumuman hasil suku bunganya, kenaikannya entah 50 atau 75 basis poin itu teman-teman. Jika 50 basis poin ya kemungkinan besar akan ada perubahan sedikit lah dari market cryptocurrency, perubahan positif maksudnya ya teman-teman. Jika naik 75 basis poin ya mau nggak mau kita memang masih belum bisa dapet cuan lah ya, intinya seperti itu, kecuali kalian yang pasang short dan long kayak gitu, kemungkinan ya dapet cuan kalau kalian bermain di short long itu teman-teman. Cuman kalau kalian bermain di situ ya memang harus pandai-pandai lah kalian menganalisa technical analisisnya gitu teman-teman ya, pandai membaca candlenya dan sebagainya untuk apa ya,
mendapatkan hasil yang maksimal gitu teman-teman. Walaupun technical analysis juga nggak 100% jamin bener gitu ya analisanya, ya 50/50 lah, 50 bener 50 ya zong kayak gitu teman-teman. Intinya di sini memang kita bener-bener kalau menurut saya pribadi lebih baik tunggu aja besok hasil pengumuman CPI-nya, mudah-mudahan di bawah 8,6% gitu teman-teman. Ya kalau di bawah 8,6%, saya yakin untuk kenaikan suku bunganya juga di bawah 75 basis point gitu teman-teman. Kalau menurut saya ya, entah kalau di kisaran 8,7, 8,6 ya kemungkinan besar masih di 75 basis point. Cuman kalau di 82 atau 83 bahkan 80 atau 8,0 gitu teman-teman, itu kemungkinan 50 basis point untuk kenaikan suku bunganya gitu ya. Jadi memang untuk saat ini para cukong, para paus masih wait and see gitu teman-teman, masih menunggu gitu ya. Kalau kita lihat dari data Fair and Greed-nya memang ini turun lagi gitu, di mana kemarin kalau nggak salah itu di 24 teman-teman, di 24 extreme fear-nya gitu, dan sekarang turun lagi ke 16, padahal di 24 itu harapan saya naik lagi ya kan, sampailah ke 50 atau 40 gitu untuk sentimen-sentimen positifnya biar ada gitu. Cuman di sini memang sentimen-sentimen negatifnya masih sangat kuat. Jadi ya mau nggak mau kita harus sabar dulu untuk saat ini masuk ke dalam market ya teman-teman ya. Karena memang keadaan market semuanya lagi loyo gitu. Dan jika kalian ingin masuk sekarang ini sebenarnya bisa, tapi tetap gunakan DCI ya teman-teman, dimana kalian harus sistem cicil, jangan sekali-sekali kalian all in gitu teman-teman di kala market seperti ini ya. Saya contohkan ya kayak gini aja ya, jika kalian ingin membeli Cardano ya, ini saya contohkan hanya sekedar contoh ya teman-teman, dimana di kepala 437087 ini ya, jika kalian ada dana ini sekitar $100 lah gampangnya seperti itu, ya udah kalian masuk dulu di sini $20 teman-teman, masuk di sini $20. Nah nanti jika dia turun lagi entah di 40 ya atau 41, kalian masuk lagi di situ ya, masuk lagi. Dan jika dia turun lagi ya udah kalian masuk lagi gitu teman-teman ya. Atau bahkan kalau dia 43 ini naik ke 45, ya udah kalian tunggu ya konfirmasinya seperti apa, akankah dia meneruskan penaikannya atau memang itu hanya permainan cukong, akan ada dam lagi gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar untuk saat ini dijagalah ya pola pikirnya untuk jangan ikut-ikut FOMO. Karena gini teman-teman ya, kalau saya pantau memang mayoritas warga plus 62 ini ya, ketika harga turun seperti ini mereka berkoar-koar, waduh kapan ini naik, padahal sebenarnya kalau harga koreksi turun seperti ini adalah dimana posisi kita itu bisa nyicil gitu teman-teman. Cuman ini nggak ada yang berani gitu, maksudnya warga plus 62 itu rata-rata dia masuk itu ketika sudah hijau, sudah ada kenaikan gitu, mereka baru mulai berbondong-bondong masuk. Nah ujung-ujungnya nanti sangkut kan seperti itu ya. Nah mungkin ini dulu ya perihal market cryptocurrency saat ini. Tetap berhati-hati, tanggal 17 dan 27 itu akan ada pengumuman daripada FOMC kayak gitu perihal CPI dan suku bunga seperti itu. Dan mungkin ini dulu informasinya, semoga bermanfaat. Salam cuan.